Di tengah hiruk-pikuk kota, Raka dikenal sebagai bos besar yang kaya raya dan berkuasa. Wajahnya selalu tampak dingin dan angkuh, tidak pernah tersenyum pada siapapun kecuali saat berbisnis. Orang-orang menjulukinya singa kota, karena sikapnya yang tegas dan tak kenal ampun. Suatu hari, saat keluar dari kantornya yang megah, Raka melihat seorang pengemis tua duduk lemas di pinggir jalan. Pakaiannya kompang camping dan tubuhnya menggigil kedinginan. Tanpa menunjukkan rasa iba sedikit pun, Raka melangkah melewatinya dengan dagu terangkat tinggi. Namun, malam harinya Raka tak bisa tidur. Bayangan wajah pengemis tua itu terus terlintas dalam pikirannya. Dengan kesal pada dirinya sendiri, ia akhirnya mengambil keputusan. Keesokan harinya, Raka kembali melewati tempat yang sama. Si pengemis masih di sana, kini tampak lebih lemah. Raka berhenti sejenak, menatap dengan tapan merendahkan. Ia kemudian mengeluarkan segepok uang dari saku jas mahalnya dan melemparkannya ke arah pengemis itu. "Ini, ambil dan jangan mengotori jalananku lagi," ucap Raka dengan nada tinggi dan penuh kesombongan. Ia pun berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Pengemis tua itu terpana. Matanya berkaca-kaca melihat jumlah uang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Tuan," bisiknya lirih, meski Raka tak lagi ada di hadapannya. Tanpa diketahui siapapun, setiap minggu Raka selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu pengemis itu. Namun, ia selalu melakukannya dengan cara yang sama, kasar dan sombong, seolah uang itu tidak berarti baginya. Padahal, di balik kesombongannya, ia menyimpan kepedulian yang dalam. Ia hanya tidak ingin kelembutannya terlihat sebagai kelemahan. Tak ada yang tahu bahwa si singa kota sesungguhnya memiliki hati yang lembut. Hanya Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu alasan di balik sikap sombongnya. Ia tidak ingin orang lain menganggapnya lemah atau mengambil kesempatan dari kebaikannya. Dan begitulah Raka terus membantu dalam diam, dengan cara. Waktu berlalu, sang pengemis tua kini mulai terlihat lebih sehat dan rapi. Dengan uang yang selalu ia terima setiap minggu, ia bisa makan dengan layak dan bahkan menyewa kamar kecil di rumah sederhana. Namun, setiap kali menerima uang itu, hatinya selalu bertanya-tanya, mengapa pria itu selalu memberi dengan cara yang begitu kasar? Suatu hari, saat Raka melemparkan uangnya seperti biasa, sang pengemis memberanikan diri bertanya, "Tuan, mengapa Anda selalu membantu saya dengan cara seperti ini?" Raka terdiam sejenak, matanya menyipit tajam. Ia menatap pengemis itu dengan tatapan dingin. "Membantu? Jangan salah paham. Aku hanya bosan melihat wajahmu yang menyedihkan. Lebih baik kau gunakan uang itu untuk memperbaiki penampilanmu agar tak mengganggu pemandangan," ucapnya dengan nada merendahkan, kemudian berlalu dengan angkuh. Namun, setelah berjalan cukup jauh, langkah Raka melambat. Dadanya terasa sesak. Ia teringat pada masa kecilnya yang penuh kemiskinan. Ibunya dulu seorang pengemis setelah ayahnya meninggalkan mereka. Ia sering dihina dan diperlakukan rendah oleh orang-orang kaya. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat dan tidak pernah lagi dipandang rendah oleh siapapun. Namun, kenangan itu juga yang membuat hatinya lembut pada orang miskin, meski mulutnya selalu berkata kasar. Ia tak ingin terlihat lemah seperti ibunya dulu. Baginya, kelembutan adalah kelemahan, dan ia tak mau siapapun memanfaatkannya. Sementara itu, sang pengemis mulai memanfaatkan uang itu dengan bijak. Ia membuka kios kecil yang menjual makanan ringan. Berkat ketekunannya, kios itu perlahan berkembang. Ia berhenti mengemis dan mulai berdagang dengan jujur. Suatu hari, saat Raka melewati area itu, ia terkejut melihat pengemis tua itu kini berdiri di balik kios sederhana, tersenyum ramah kepada para pelanggannya. Ia berdiri tegak dengan pakaian bersih dan wajah yang tampak lebih bahagia. Raka merasa lega dalam diam, meski wajahnya tetap dingin dan angkuh. Saat melihat Raka, pria tua itu menghampiri dan berkata, "Tuan, terima kasih atas bantuan Anda. Tanpa uang yang selalu Anda berikan, saya takkan bisa bangkit seperti sekarang. Saya tahu cara Anda memberi mungkin kasar, tapi saya yakin hati Anda tidak sekeras kata-kata Anda." Mata Raka melebar, tak menyangka pengemis itu mampu melihat kebenaran di balik topeng kesombongannya. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum sinis. Jangan salah paham. Aku hanya bosan melihat pengemis kotor di jalan. Anggap saja aku membuang uang yang tak berguna." Pengemis tua itu hanya tersenyum bijak. "Apapun alasan Anda, kebaikan tetaplah kebaikan. Semoga Tuhan membalas semua yang telah Anda berikan." Raka terdiam. Ia tak bisa berkata-kata. Dengan gerakan cepat, ia berbalik dan berjalan pergi,
berusaha menyembunyikan perasaan hangat yang mulai mengisi hatinya. Dalam hati, ia merasa puas melihat pengemis itu bangkit dari keterpurukan. Ia menyadari, meski dengan cara yang keras, kebaikannya telah mengubah hidup seseorang. Namun, ia tetap memilih menyimpan rahasia kebaikannya rapat-rapat. Baginya, citra kuat dan sombong adalah tameng yang melindunginya dari kelemahan masa lalu. Dan begitu pula yang akan terus ia lakukan, membantu dalam diam, dengan topeng kesombongan yang selalu melekat di wajahnya.